Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana anak kabarnya? Ya, kita sudah beberapa 2 hari ya kita libur. Nah, sekarang kita belajar kembali dengan matematika, yaitu mengenai penjumlahan dan pengurangan tentang bilangan pecahan. Kalian masih ingat kemarin? Iya. Apakah tujuan pembelajaran pada hari ini? Tujuannya adalah setelah mengikuti pembelajaran daring, siswa dapat memahami penjumlahan bilangan pecahan. Yang kedua yaitu memahami operasi penjumlahan dan pengurangan bilangan pecahan. Bagaimana? Yuk, kita lanjut. Contoh penjumlahan pecahan, tentunya kalian pada waktu di SD sudah menerima pelajaran penjumlahan pecahan. Kita mengulang kembali. Sekarang perhatikan di sini. Salah satu contoh, Nina membeli 1/4 kilo buah jeruk. Tetapi mengingat teman-temannya akan datang ke rumah, ia membeli lagi 3/4 kilo buah jeruk. Berapa kilo berat jeruk keseluruhan? Jadi semula Nina membeli 1/4 kilo jeruk. Kemudian teman-temannya banyak yang datang. Ia membeli lagi 3/4 kilo. Jadi berapakah banyaknya jeruk yang Nina beli? Nah, untuk mengerjakan contoh soal di atas, penyelesaiannya seperti ini anak-anak. Awalnya kan 1/4, kemudian tambah lagi 3/4. Kalau kalian lihat, penyebutnya sama yaitu 4. Ya, karena sudah sama, maka kita bisa langsung menjumlahkan. Pembilang kita tambahkan 1 tambah 3 sama dengan 4. Penyebut tidak 4 ditambah 4, tetapi tetap 4. Sehingga 4/4 kalau disederhanakan sama dengan 1. Jadi beratnya seluruhnya berapa yang dibeli Nina? Yaitu 1 kilo. Sekarang perhatikan di sini ada pecahan. Dari pecahan ini yang diarsir ada 2 bagian. Sedangkan banyaknya bagian, ada berapa bagian? Ada 8, berarti di sini 2/8. Kemudian yang gambar yang kedua, itu yang diarsir warna biru ada berapa bagian anak-anak? Ada 3. Jadi kalau kita jumlahkan ada berapa bagian yang diarsir? Yang pertama 2, kemudian yang kedua 3. Berarti yang diarsir adalah 8, banyaknya bagian 8. Yang diarsir sebanyak berapa semuanya? 5. Artinya apa? 2/8 ditambah 3/8 sama dengan 2 ditambah 3 itu 5 dan penyebutnya 8, berarti 5/8. Itu kalau penyebutnya sama. Bagaimanakah kalau penyebutnya tidak? Nah, kita ambil contoh di sini. Untuk lebih gampangnya, perhatikan pada pita pecahan di sini. Pada pita pecahan ini masih sama ya. 2/5 ditambah 4/5. Seperti tadi sama. Maka kita bisa langsung menjumlahkan. Berarti 6/5. Aduh, lebih ini. Ya, karena lebih sedangkan bagiannya kan ada 5. Berarti satu bagian yang utuh itu ada 1 ya. Kemudian sisanya ada 1 bagian. Berarti 2/5 ditambah 4/5 sama halnya dengan 6/5. Atau kalau ditulis dalam bentuk campuran adalah 1/5. Sudah? Paham? Nah,
Ini diilustrasikan dengan pita pecahan tadi ya. Dan kita lihat 2/5 ditambah setengah. Seperti yang Ibu jelaskan tadi, bagaimanakah kalau penyebutnya tidak sama? Kalian lihat pada gambar pertama yang diarsir satu pita dibagi menjadi 5 bagian yang sama. Pada gambar pertama yang diarsir ada 2. Berarti 2/5. Kemudian pada pita pecahan yang warna pink itu satu pita dibagi 2 bagian. Yang diarsir 1 berarti 1/2. Kan tidak sama ya. Kemudian bagaimana? Nah, kita samakan dulu menjadi pecahan yang senilai. Kita mencari KPK dari penyebut 5 dan 2. KPK 5 dan 2 adalah berapa anak-anak? 10, karena 10 bisa habis dibagi 5 dan juga habis dibagi 2. Berarti 2/5 itu sama dengan 4/10. Yang diarsir 4. Sedangkan 1/2 sama dengan ekuivalen dengan 5/10. Sehingga kalau dijumlahkan sekarang ada berapa arsiran? Ada 4 dan 5 berarti ada 9 arsiran. Itu kalau kita menggunakan pita pecahan. Atau kalau menggunakan hitungan sekarang. Nah, seperti yang Bu Sri jelaskan tadi, KPK 5 dan 2 adalah 10. 10 dibagi 5 sama dengan 2. 2 dikali 2, kemudian 2 ditambah berapa anak-anak? 10 bagi 5, 2 ya. 2 kalikan 2, 4. Berarti 4/10. Sedangkan setengah 10 dibagi 2 itu sama dengan 5. 5 dikalikan 1 sama dengan 5. Jadi 4 ditambah 5, sembilangnya ya. 9 penyebutnya 10 berarti 9/10. Nah, sekarang kalau setengah dikurangi 2/5, kita menggunakan pita pecahan dahulu. Seperti tadi, setengah itu ekuivalen dengan 5/10. Sedangkan 2/5 ekuivalen dengan 4/10. Sekarang kalau dikurangkan, 5 bagian dikurangi 4 bagian. Sehingga pada pita yang warna biru tinggal 1 bagian. Nah, penyelesaiannya kita menggunakan hitungan. Berarti seperti tadi ya, 10 dibagi 2, 5, 5 kali 1, 5. 10 bagi 5, 2, 2 kali 2, 4. 5 kurangi 4, 1. Berarti 1/10. Bagaimana Nana? Pahamkah kalian? Sudah paham? Iya. Kalau belum paham, kurang paham, bisa japri ke Bu Sri atau kalian melihat di buku paket kalian ya. Kita lanjutkan dahulu. Ayo kita menggali informasi. Perhatikan bilangan berikut. Setengah, 2/4, 2/5, 4/7, 6/5, 5/2, 1 setengah, 1, 2/5, 0,5, 1,25, dan 3. Bilangan-bilangan yang ada di atas bisa kita kelompokkan menjadi 4 bilangan, yaitu yang pertama, pecahan sejati. Apa artinya pecahan sejati? Pecahan yang pembilangnya kurang dari penyebut. Seperti 1/2. Pembilangnya 1, penyebutnya 2. Maka 1/2 disebut bilangan pecahan sejati.
2/5, 4/7. Mengapa 6/5 tidak? Karena pembilangnya lebih dari penyebutnya. 6 dan 5 kan lebih. Yang lebih besar adalah 6. Maka 6/5 bukan pecahan sejati. Kemudian mengapa 2/4 bukan pecahan sejati? Padahal 2 itu lebih kecil dari 4. Untuk bilangan 2/4 bukan, karena FPB dari pembilang dan penyebutnya adalah 2. Atau kalau disederhanakan 2/4 itu adalah 1/2. Paham anak-anak? Nah, sudah diingat-ingat, dilihat lagi, diperhatikan lagi. Mengapa 2/4 tidak? Karena 2/4 itu kalau masih bisa disederhanakan menjadi 1/2. 6/5 tidak. Bukan pecahan sejati karena pembilangnya lebih dari penyebutnya. Sudah, kita lanjut lagi ya. Bilangan pecahan dengan penyebut 100 disebut persen. Sedangkan bilangan pecahan dengan penyebut 1000 disebut per mil. Misal, 5/100 sama dengan 5%. Dibacanya ya. Sekarang 5/1000. Dibacanya 5/mil. Karena per 1000. Sudah? Nah, kedua, pecahan tidak sejati. Pecahan yang pembilangnya lebih dari penyebutnya. Bilangan di atas yang termasuk bilangan pecahan tidak sejati adalah 6/5, 5/2. Karena pembilangnya lebih dari penyebutnya. Sudah? Kalau sudah, kita lanjut ke nomor 3. Bilangan campuran. Bilangan campuran yang dimaksud adalah campuran antara bilangan bulat dan bilangan pecahan. Maka contoh di atas yang termasuk bilangan campuran adalah 1/2 dan 2/5. Karena terdiri dari bilangan bulat dan bilangan pecahan. Selanjutnya, bilangan campuran bisa diubah menjadi bilangan pecahan. Contoh di sini, 1/2 sama halnya dengan, kalian lihat, 1. Kita kalikan 2, berapa Nana? 2. 2 ditambah 1, 3. Berarti sama halnya dengan 3/2. 2 1/5. Bilangan bulatnya kita kalikan dengan penyebut. 2 kalikan 5, 10, ditambah 1, sama dengan 11. Berarti sama dengan 11/5. Paham? Nah, secara umum jika ada bilangan campuran C, A per B dengan A dan B adalah bilangan bulat positif dan C adalah bilangan bulat, bisa diubah menjadi pecahan. C A per B sama dengan C dikalikan B dan hasilnya ditambahkan A per B. Bilangan desimal yang keempat. Sistem bilangan desimal, bilangan tersusun dari angka 0, 1, 2, sampai dengan 9. Bilangan yang termasuk bilangan desimal adalah 0,5, 1,25, dan 3. Dari contoh di atas tadi ya. Bilangan bulat juga termasuk ke dalam bilangan desimal. Pada bilangan 1,25, angka 1 bernilai 1 kali 1 sama dengan 1. Angka 2 bernilai 2 dikalikan 1/10 sama dengan 2/10. Angka 5 bernilai
5 kalikan 1/100 sama dengan 5/100. Bagaimana? Sudah paham kalian? Ya. Sekarang, kalau sudah paham, kita beralih pada perkalian pada bilangan pecahan. Kalian masih ingat pada perkalian bilangan bulat? Contoh 2 kalikan 3 yang menggunakan garis bilangan. Kita menggunakan yang kemarin menggunakan peraga dari kanguru. 2 kalikan 3 yang dikali angka 3 adalah positif. Berdiri start tepat posisi 0 dan hadap ke arah positif. Sudah ingat kalian? Pengali adalah angka 2. Positif melangkah maju sebesar 2 langkah, 1 langkah banyaknya 3 ruas. Nah, sudah? Ya, 3 ruas sebanyak berapa kali? 2 kali. Ternyata pada finish di angka 6, maka hasil kali 2 kalikan 3 sama dengan 6. Nah, bagaimanakah kalau setengah dikalikan 6? Kita menggunakan garis bilangan tetap pada kanguru. Apa artinya anak-anak? Yang dikali angka 6 adalah positif. Berdiri start tetap di angka 0 dan hadap arah positif. Pengali angka 1 adalah positif. Melangkah maju sebesar setengah langkah. Setengah langkah dari 6. 1 langkahnya sebanyak 6 ruas. Berarti setengahnya dari 6. Yuk, pengalinya setengah, maju setengah langkah, jalan kanguru. Nah, ternyata ada di angka 3. Karena 3 setengahnya dari 6. Paham kalian? Pada finish ada di angka 3. Hasil kalinya setengah kali 6 adalah 3. Untuk sembarang pecahan berlaku apa anak-anak? Setengah 2/5 dikalikan setengah. Maka 2 kalikan penyebut pembilang. Dilihat. Pembilang kita kalikan pembilang, menyebut dengan penyebut. 2 kali 1 sama dengan 2, 5 kali 2 sama dengan 10. Kalau disederhanakan, 2/10 ekivalen dengan 1/5. Apa artinya? 2 kita ambil 2 kita bagi 2, 10 kita bagi 2 sama dengan 1/5. Nah, dari sini kita bisa mengambil kesimpulan untuk A per B dikalikan C per D sama dengan A kalikan C, B dikalikan D. Dengan B dan D tidak boleh sama dengan 0. Paham sudah? Nah, sekarang contohnya 3/8 dikalikan 4/5. 3 kalikan 4, 12, 8 kali 5, 40. Ekivalen dengan berapa? Sama-sama dibagi berapa anak-anak? Iya, sama-sama dibagi 4. Bentuk paling sederhana adalah 3/10. Bagaimanakah kalau 1 2/3 dikalikan 2 1/4? 1 kali 3, ya, 3. Kemudian ditambah 2, berapa? 5/3. 2 kali 4, 8 tambah 1, 9. Berarti 9/4. 5 kali 9, 45. 3 kali 4, 12. Kalau kita jadikan pecahan campuran, nah 45 dibagi 12 dapat 3, sisanya 9. Berarti 3, 9/12. Kalau disederhanakan masih bisa karena 9/12 ekivalen dengan 3/4. Sudah paham? Ya, nanti kita coba dengan soal yang ada di Google Form ya. Nah, sekarang kita lanjut dahulu. Pembagian pada bilangan pecahan. Salah satu contoh di sini, seorang apoteker ingin membagi 1 gelas cairan kimia menjadi masing-masing sepertiga. Jadi 1 gelas ini dibagi 3. Ada berapa bagian yang didapatkan?
penyelesaiannya kita lihat dahulu di contohnya ya. Nah, sepertiga. 3 itu dibagi sepertiga, sepertiga, sepertiga. Nah, ternyata di situ ada 3 bagian. Artinya 1 dibagi 1/3 sama dengan 3. Jadi dapat terlihat bahwa 1 gelas cairan kimia dapat dibagi menjadi 3 bagian yang berisi sepertigaan gelas. Cara menghitungnya. Cara menghitungnya 1 dibagi 1/3. 1 itu kan sama halnya dengan 3/3. Ya, kalau disederhanakan 1 ya kan. Kemudian 1/3 tanda bagi kita ubah dengan tanda kali sama halnya 3/1. Kita kalikan dengan 3/1. Jadi kalinya kita ke dalam 1/3 kita balik ya. 3 kalikan 3, 9. 3 kalikan 1, 3. Maka sama dengan 3/1 atau sama dengan 3. 3 apa? 3 bagian terdiri dari sepertigaan gelas. Sudah? Tidak bingung kan? Ya, karena kita mengulang pelajaran kelas 6 dulu ya. Sekarang pembagian bilangan pecahan oleh bilangan pecahan dengan penyebut yang berbeda. Untuk membagi bilangan pecahan dengan bilangan pecahan, kita ubah kedua bilangan tersebut menjadi pecahan senilai dengan penyebut sama. Jika A per B dan C per D adalah bilangan pecahan dengan C tidak sama dengan 0, maka A dibagi B dibagi C per D sama halnya dengan A kalikan D dibagi B kalikan A kalikan D dibagi B kalikan D dibagi B kalikan C per B kalikan D. Atau mudahnya gini anak-anak, kalian silang ya. A kalikan D dibagi B kalikan C. Disilang ya. Kamu lihat A per B pembilang kalikan penyebut seperti itu. A kalikan D, B kalikan C. Sudah? Kita coba saja di angka ya kalau bingung. 2/5 dibagi 4/5. Maka 2/5, 4/5 ya. Kita balik menjadi 5/4. 2 kalikan 5 sama dengan 10. 5 kalikan 4, 20. Nah, 10/20 ekuivalen dengan 1/2.